يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم. لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsani al-lughati fil 'alam wa ja'alaha min lughati al-Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsani wa afsahil lisani kalama. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari materi daripada An-Nahwul Wadih dengan judul Bina'ul fi'lil amr, mabninya fi'il amr. Maka pada kesempatan kali ini kita akan pelajari materi daripada kaifiyatu takwinil amri minal mudhari'is sahihil akhir dan kaifiyatu takwinil amri minal mudhari'il mu'talil akhir. Kita awali dari kaifiyatu, tata cara membentuk fi'il amr dari fi'il mudhari' sahih akhir, artinya diakhiri huruf terakhir daripada fi'il mudhari' selain daripada huruf illah atau huruf mu'tal. Huruf mu'tal kita masih ingat, yakni ada 3. Yang pertama waw, alif, dan ya. Kita awali dari contoh terlebih dahulu. Al-amthilatu. Yadrusuh. Yadrusuh adalah fi'il mudhari' diambil daripada bentukan fi'il madhi darasah yadrusuh. Bagaimana membentuk yadrusuh menjadi fi'il amr? Kita perhatikan, menjadi udrus. Bagaimana proses yadrusuh menjadi udrus? Kita perhatikan. Ini adalah ya mudhara'ah atau huruf mudhara'ah, karena dia ada di fi'il mudhari', maka ya ini bagian daripada huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ini kemudian disesuaikan, yakni dihilangkan atau diganti dengan hamzah. Hamzah yang terdapat di dalam fi'il amr disebut hamzatu waslin, hamzah wasal. Hamzah wasal ini akan kita pelajari insyaallah pada juz 3. Tapi kita katakan bahwasanya seluruh fi'il amr yang terdapat hamzah, maka hamzah di awal tersebut disebut dengan hamzah wasal. Sedangkan definisi hamzah wasal akan kita pelajari pada juz ketiga insyaallah. Maka ya mudhara'ah diganti menjadi hamzah wasal. Kemudian hamzah wasal ini diharokati dhammah. Bagaimana kita mengharokati ini dhammah? Disesuaikan dengan huruf ra-nya, dan ra ini disebut dengan ra yang terdapat pada ain fi'il. Maka ada di huruf kedua dari awal, yakni dari dal, bukan dari ya. Dal, ra, sin. Maka huruf kedua setelah ini disebut dengan huruf mudhara'ah, ain fi'il, disebut dengan ain fi'il. Maka dhammahnya mengikuti huruf ain fi'ilnya. Selanjutnya setelah ya mudhara'ah diganti menjadi hamzah wasal yang berharokat dhammah, dan dhammah ini mengikuti huruf kedua atau huruf ketiga dari bentukan fi'il mudhari', maka kemudian pergantian yang kedua adalah mengganti dhammah di akhir huruf fi'il mudhari'
dengan sin yang disukunkan, maka kemudian menjadi udrus. Yadrusu, udrus. Selanjutnya bentuk fi'il mudhari' yajlisu menjadi ijlis. Bagaimana membentuknya? Ya disebut ya huruf mudhara'ah. Kemudian huruf mudhara'ah ini diganti menjadi hamzah. Apa hamzahnya? Hamzahnya disebut dengan hamzah wasal. Hamzah wasal ini diharakati kasrah. Bagaimana petunjuknya? Petunjuknya mengikuti huruf ketiga dari mudhari', huruf kedua dari fi'il madhi, karena fi'il madhinya jalasa yajlisu, maka di sini dikatakan huruf ketiga saja diharakati kasrah karena mengikuti huruf yang ketiga menjadi i. Selanjutnya suh. Suh ini adalah fi'il mudhari' yang harokat akhirnya adalah dhammah. Maka kemudian yajlisu, suhnya diharokati sukun, disukunkan. Maka kemudian menjadi bentuk ijlis. Ini membentuk fi'il mudhari' sahih akhir. Maka kita membentuk fi'il mudhari' sahih akhir bentuknya seperti ini. Kalau umpama kemudian huruf ketiganya seperti contoh yaftahu, maka di sini tetap menjadi kasrah. Iftah. Walaupun huruf ketiganya dari fi'il mudhari' ini adalah fathah. Maka di sini hanya ada dua pilihan antara dikasrohkan bila mana huruf ketiga kasrah atau fathah, didommahkan ketika huruf ketiganya dhammah. Masuk kita pada bentuk daripada fi'il, membentuk fi'il amr dari mudhari' mu'tal akhir. Perhatikan contohnya, al-amsilatu yad'u. Ini yad'u. Ini disebut dengan fi'il mu'tal akhir. Kenapa? Karena diakhiri huruf ilat, yad'u. Bagaimana bentuknya? Ya-nya diganti menjadi hamzah, hamzah wasal. Didommahkan. Mengikuti apa? Huruf ketiganya. Ya, dal, ain. Maka kemudian menjadi u. Selanjutnya waw dibuang ketika ada di fi'il amr. Maka ketika fi'il bentuk daripada fi'ilnya menjadi fi'il amrnya menjadi ud'u. Di mana wawnya, di mana huruf illatnya, maka huruf illatnya dibuang. Inilah maka disebut dengan mabninya fi'il amr mu'tal akhir adalah membuang huruf illat ketika dia dijadikan bentuk fi'il amr. Maka menjadi yad'u, menjadi ud'u. Selanjutnya yamshi. Yamshi, ya-nya diganti menjadi hamzah wasal, harokat kasrah, karena huruf ketiganya kasrah. Selanjutnya shi, diakhiri ya. Bagaimana bentuknya? Maka ya ini dibuang ketika menjadi fi'il amr. Maka membacanya kita menjadi imshi, menjadi imshi. Inilah cara kita membentuk fi'il amr dari mudhari' mu'tal akhir. Maka seluruhnya format bentukan fi'il amr disesuaikan dengan fi'il mudhari'nya dengan cara menghilangkan huruf mudhari'nya, kemudian membuang huruf illatnya ketika ia ada di fi'il amr. Masuk kita pada kaidah. Al-qaidah, yubna fi'lul mudhari' as-sahih al-akhir. Yubna fi'lul mudhari' as-sahih al-akhir. Dimabnikan fi'il mudhari' sahih akhir, yakni bukan terbentuk dari huruf illat, ala sukun. Dimabnikan atas sukun. Lil mukhatab, khusus mukhatab, yakni dhamirnya dhamir anta. Yang kedua, yubna fi'lul mudhari' al-mu'tal al-akhir ala hadfi harfil illati. Dimabnikan fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan membuang huruf illat khusus untuk dhamir anta. Kita praktek at-tamrin fi takwinil amri minal mudhari'. Praktek membentuk amar dari mudhari'. Yaktubu, yaknusu, yarji'u, yaftahu, yabki, ya'lu, yashwi, yasmu. Yaktubu menulis, yaknusu menyapu, yarji'u pulang atau kembali, yaftahu membuka, yabki menangis, ya'lu meninggi atau tinggi, yashwi artinya memanggang, yasmu artinya naik. Sedangkan antum ganti ini menjadi fi'il mudhari'.
So ini sini bahasan kita. Hadanallahu iyyakum ajmain. Jangan lupa antum kerjakan. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kami